Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat tukang servis AC yang biasa bekerja dengan tenang, dipanggil ke rumah seorang istri Ustadz untuk memperbaiki AC kamar tidur, ia tidak menyangka akan menemukan godaan yang begitu menggoda. Istri Ustadz, yang selama ini tampak lembut dan tertutup, memperlakukannya dengan cara yang tidak pernah ia duga. Dengan setiap kata dan gerakan yang penuh makna, istri Ustadz perlahan mengajaknya ke dalam perangkap yang sulit untuk ditolak. Ketika pria yang taat pada prinsip itu terjebak di antara kewajiban dan godaan, adakah yang akan menang? Apakah ia bisa menahan diri? Atau akankah ia terjerumus dalam godaan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya? Selamat datang di channel Bani Ihsan. Di sini, kita akan membahas berbagai kisah menarik yang menyentuh hati. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like video ini, beri komentar di bawah, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Mari kita panjatkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Tulis sholawat di kolom komentar sebagai bentuk kecintaan kita. Pagi itu, Adi mengusap keningnya yang basah oleh keringat. Matahari baru saja naik, tetapi hawa panas sudah menekan. Teleponnya bergetar, sebuah panggilan dari nomor tak dikenal. Halo, ini Mas Adi, tukang servis AC, kan? Suara wanita di seberang terdengar lembut, namun ada nada tegas yang sulit diabaikan. Saya Siti, istri Ustadz Salim. AC di kamar utama kami rusak. Bisa segera datang? Adi mengangguk meskipun wanita itu tidak bisa melihatnya. Rumah Ustadz Salim adalah salah satu rumah besar di komplek itu. Setengah jam kemudian, Adi tiba di depan rumah megah dengan pagar tinggi berwarna putih. Suara lonceng pintu berbunyi lembut, dan tak lama, pintu terbuka. Di hadapannya berdiri Siti, seorang wanita berparas cantik dengan senyum ramah yang membuat siapapun merasa nyaman. Pakaian rumah yang ia kenakan sederhana, tetapi membalut tubuhnya dengan anggun. Mata Siti menatap Adi dengan penuh perhatian, seolah-olah ia lebih dari sekadar tukang servis AC. Mari masuk, Mas. AC di kamar kami tiba-tiba mati sejak semalam, katanya, melangkah masuk dengan gerakan halus. Adi mengikuti langkah Siti melewati ruang tamu yang luas. Aroma wangi melati memenuhi ruangan, membuatnya merasa sedikit canggung. Ia berusaha menjaga pandangannya tetap lurus, tidak ingin terjebak dalam pesona wanita itu. Setibanya di kamar utama, Siti mempersilakannya masuk. Ini kamarnya. Maaf berantakan, Ustadz sedang di luar kota untuk beberapa hari, ujar Siti sambil menutup pintu dengan perlahan. Adi tertegun sejenak. Ada sesuatu dalam suara Siti yang membuat bulu kuduknya berdiri, tetapi ia mencoba mengabaikannya dan segera berfokus pada AC yang tergantung di dinding. Baik, Bu Siti. Saya akan periksa secepat mungkin, ia ucap Adi, membuka kotak peralatannya. Tangannya mulai bekerja, membuka panel AC yang terlihat berdebu. Namun, suasana di dalam kamar itu terasa berat, bukan karena suhu udara, melainkan karena kehadiran Siti yang terus memperhatikannya dari dekat. Mas Adi sering ke rumah pelanggan wanita, ya? Pertanyaan Siti datang tiba-tiba, membuat Adi berhenti sejenak. Ia menoleh, dan mendapati Siti tersenyum sambil duduk di tepi tempat tidur. Adi berusaha tetap tenang. Ya, Bu. Kadang-kadang memang ada panggilan dari ibu-ibu rumah tangga, jawabnya singkat, berharap percakapan ini akan segera berakhir. Namun, Siti tidak berhenti. Pasti menyenangkan ya, Mas. Bertemu banyak orang baru, apalagi kalau yang dipanggil tampan seperti Mas Adi, dikatanya dengan suara pelan, seolah menggoda tanpa mengatakan secara langsung. Adi merasa jantungnya berdebar lebih cepat. Ia tahu ini bukan sekadar basa-basi biasa. Sesuatu dalam cara Siti berbicara membuatnya terperangkap di antara profesionalisme dan godaan yang menggoda hati nuraninya. Adi menarik napas dalam-dalam, mencoba meredakan gejolak di dadanya. Ia menundukkan kepala, berusaha fokus kembali pada pekerjaannya. Ah, saya hanya melakukan tugas saya, Bu. Tidak ada yang istimewa, ia ujarnya, berusaha menghindari kontak mata dengan Siti. Namun, wanita itu tampaknya tidak puas dengan jawaban singkatnya. Ia berdiri dari tempat tidur dan berjalan mendekat, langkahnya perlahan tapi penuh keyakinan. Tugas saja tidak cukup, Mas. Kadang kita butuh lebih dari sekadar itu. Kehangatan, perhatian. Apalagi di rumah sebesar ini, ia ucap Siti sambil berdiri di sebelah Adi. Ia menunduk sedikit, sehingga wangi parfumnya tercium semakin jelas oleh Adi. Lelaki itu meneguk ludah, merasa dadanya semakin sesak. Ia bisa merasakan kehadiran Siti begitu dekat, hingga membuat pikirannya mulai berkecamuk antara melarikan diri atau bertahan.
Bu Siti, saya perlu fokus. Mungkin akan lebih baik jika ibu menunggu di ruang tamu, katanya dengan suara yang berusaha tegas, meskipun getarannya terasa. Namun, bukannya menjauh, Siti malah tertawa kecil, suara tawanya lembut, namun penuh makna. Kenapa tegang begitu, Mas? Saya hanya ingin menemani. Lagi pula, di sini kan tidak ada orang lain. Siapa lagi yang bisa menemani saya kalau bukan Mas Adi? Kata-kata Siti membuat Adi semakin gelisah. Ia mencoba memalingkan wajah, tetapi tatapan Siti terasa seperti magnet yang sulit dihindari. Saya hanya tukang servis AC, Bu. Saya di sini untuk bekerja, bukan untuk hal lain, jawabnya sambil mempercepat tangannya memeriksa kabel-kabel AC. Namun, meskipun tangannya bergerak cepat, pikirannya mulai terjebak dalam permainan berbahaya ini. Ada sesuatu dalam suara dan sikap Siti yang membuatnya merasa dirinya sedang diuji, bukan hanya sebagai pekerja, tetapi juga sebagai pria. Tukang servis AC atau bukan, Mas tetap pria, kan? Ibisik Siti dengan suara yang lebih pelan, nyaris seperti angin yang berbisik di telinganya. Dan saya, seorang wanita yang butuh didengar. Bukankah tidak salah jika kita berbicara seperti ini? Matanya menatap dalam-dalam ke arah Adi, membuatnya semakin sulit bernapas. Adi merasa seperti berada di jurang yang licin, setiap langkah yang salah bisa membuatnya jatuh. Perjuangan antara logika dan godaan semakin memanas di dalam dirinya. Apakah ia bisa bertahan, atau justru terjebak dalam situasi yang semakin tak terkendali? Adi menelan ludah, merasa seperti ada yang menghalangi jalannya bernapas. Ia berusaha menjaga jarak, mengingatkan dirinya untuk tetap profesional, namun semuanya terasa sia-sia di hadapan pesona Siti yang begitu kuat. Bu Siti, saya mohon, katanya, suara sedikit tercekat, ini tidak pantas. Ibu istri dari seorang ustadz. Ia menundukkan kepala, berusaha menahan rasa bingung yang mendera dirinya. Namun, Siti justru tersenyum semakin lebar, seolah menikmati kekhawatiran yang terpancar dari wajah Adi. Ustadz Salim selalu sibuk, Mas. Ia lebih sering di luar kota daripada di rumah. Jadi, siapa yang menemani saya kalau bukan Anda? Siti mendekat lebih lagi, kini berdiri begitu dekat di samping Adi. Ia menatapnya dengan tatapan lembut yang penuh arti, seolah mengatakan bahwa ia menginginkan lebih dari sekadar perbaikan AC. Adi merasa tubuhnya gemetar. Ia tahu ini adalah godaan yang sangat besar. Seharusnya ia menolak, keluar dari kamar itu, dan pergi meninggalkan rumah itu tanpa menoleh lagi. Namun, ia merasa seolah ada tarikan yang tak terlihat yang mengikatnya pada tempat itu. Bu Siti, saya, kata-katanya tersangkut di tenggorokan. Siti kini benar-benar berdiri di sebelahnya, dengan jarak yang sangat dekat, bahkan tubuh mereka hampir bersentuhan. Kenapa Mas Adi tampak bingung? Bukankah saya hanya mengajak berbicara, ucap Siti dengan suara yang sangat lembut, namun penuh sugesti. Apa salahnya jika kita sedikit bicara lebih dalam? Bukankah semua orang butuh perhatian, apalagi ketika kesendirian datang menyapa? Kali ini, Siti menyentuh lengan Adi, dan sentuhan itu membuatnya seperti tersentak. Rasanya seperti aliran listrik mengalir di kulitnya, membuat seluruh tubuhnya merasakan kehangatan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Adi menarik napas panjang, berusaha menenangkan diri. Bu Siti, tolong, ini salah, katanya, suara semakin rendah dan terdengar penuh keraguan. Ia merasa gelisah, tetapi dalam hatinya, ada godaan yang begitu kuat. Siti tetap tidak bergeming, malah semakin mendekatkan dirinya pada Adi. Apa yang salah, Mas? Bukankah kita hanya manusia biasa yang punya keinginan dan kebutuhan? Siti berkata dengan senyum tipis yang semakin membuat Adi merasa terjebak. Ia merasa terombang-ambing antara prinsip dan keinginan yang semakin menggila. Apa yang harus dia lakukan? Berjalan keluar dan menghormati batasannya, atau terus terperangkap dalam godaan yang menguji dirinya? Adi merasa dunia seakan berputar di sekelilingnya. Setiap detak jantungnya bergema di telinganya, menandakan ketegangan yang semakin membesar. Siti kini berdiri begitu dekat, hanya beberapa inci jaraknya dari tubuhnya. Mas Adi, saya tahu kamu pasti seorang pria yang terhormat, kata Siti dengan lembut. Tapi bukan salah kita kalau saling tertarik, bukan? Ia mengangkat tangan, menyentuh pipi Adi dengan gerakan yang sangat lembut, seperti menyapu kesulitan dalam hatinya. Adi merasakan denyut di tenggorokannya yang semakin berat. Ia ingin menepis tangan Siti, tetapi tubuhnya malah membeku. Pandangannya terfokus pada wajah Siti, dan dalam sekejap, matanya tertangkap oleh sorot mata wanita itu yang penuh dengan godaan dan keinginan yang tak terucapkan.
Ia merasa seolah seluruh dinding pertahanan dirinya mulai runtuh. Bu Siti. Saya. Suaranya serak, dan kata-katanya nyaris tak terdengar. Siti tersenyum, penuh percaya diri. Saya tahu Mas Adi pria baik, tapi terkadang kita perlu melepaskan diri dari aturan-aturan itu. Kata Siti pelan, seolah mengajak Adi untuk terjun ke dalam dunia yang penuh godaan. Ustadz Salim terlalu sibuk, dan aku merasa kesepian. Ia beranjak sedikit mundur, tapi hanya cukup untuk memberikan ruang bagi Adi agar ia bisa merasakan kehadiran tubuhnya yang begitu dekat. Adi ingin menanggapi, tetapi tubuhnya terasa lemas. Ucapannya terhenti di bibir, tidak mampu menandingi tarikan magnet dari tatapan Siti yang terus memandangnya dengan penuh harapan. Mas Adi, kadang kita tidak bisa menahan perasaan, bukan? Kata Siti, suaranya semakin menggoda, penuh rahasia. Aku ingin kamu mendengarku, bukan hanya memperbaiki AC ini. Aku ingin kamu ada di sini, di sampingku. Detak jantung Adi semakin cepat, dan ia merasa seakan terperangkap dalam pilihan yang mengerikan. Ia tahu ia harus pergi, mengakhiri semua ini dan tidak membiarkan dirinya terperangkap dalam godaan ini. Namun, suara hatinya mengatakan sesuatu yang berbeda, memanggilnya untuk tetap tinggal, untuk merasakan hal yang tak terungkapkan dalam hati Siti. Bu Siti. Adi menggigit bibirnya, berjuang melawan gejolak dalam dirinya. Ini salah. Aku tidak bisa melakukan ini. Tetapi kata-katanya terasa lemah, seperti tidak meyakinkan dirinya sendiri. Siti menatap Adi dengan senyum yang semakin lebar, seolah dia tahu betul apa yang sedang terjadi dalam benak Adi. Mas Adi, kamu pria yang kuat. Tapi ingat, kekuatan sejati bukan hanya tentang menahan godaan. Kadang, kekuatan datang dari membiarkan diri kita merasakan apa yang kita inginkan. Perlahan, Siti mendekat lagi, dan kini jarak mereka sangat tipis, hanya beberapa inci saja. Adi merasa napasnya semakin tercekat, dan hatinya berdegup kencang. Ia merasa bingung, terperangkap di antara kewajiban dan dorongan hati yang semakin sulit ditahan. Aku tahu kamu bisa memahami apa yang aku rasakan, Mas. Aku hanya seorang wanita yang ingin merasa dihargai. Aku tidak salah jika aku menginginkan perhatianmu, kan? Siti melangkah lebih dekat lagi, hingga hampir bersentuhan dengan Adi. Adi bisa merasakan hangat tubuh Siti, dan bau parfum manis yang menguar begitu menggoda. Hatinya semakin bergejolak, namun ia tahu ini adalah batas yang tidak bisa ia langkahi. Bu Siti, tolong. Suara Adi tercekat lagi, namun ia tidak bisa melanjutkan kata-katanya. Setiap kata terasa semakin berat untuk diucapkan. Siti menyentuh bahu Adi dengan lembut, matanya menyiratkan sesuatu yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Kamu terlalu keras pada dirimu sendiri, Mas. Tidak ada yang tahu kalau kita saling membutuhkan seperti ini. Siti berkata dengan lembut, namun penuh makna, seolah ia mengerti lebih dalam daripada yang diinginkan Adi. Adi merasa hatinya terhimpit, terjebak dalam kedalaman mata Siti yang penuh godaan. Namun, ia tahu ini adalah titik terendahnya. Adi akhirnya mengerahkan seluruh kekuatan dalam dirinya untuk mengatur napas. Ia menarik dirinya mundur sedikit, membuang pandangan dari wajah Siti yang mempesona. Saya tidak bisa melanjutkan ini, Bu Siti. Saya tidak bisa mengkhianati tanggung jawab saya. Ini tidak benar. Suaranya sedikit lebih keras sekarang, penuh dengan penegasan, meskipun di dalam dirinya perasaan bersalah mulai berkembang. Ia berbalik, menuju pintu kamar dengan langkah cepat, namun Siti masih berdiri di belakangnya, tidak bergerak sedikit pun. Begitu Adi membuka pintu dan hendak melangkah keluar, suara Siti kembali terdengar. Mas Adi, kamu bisa pergi, tapi ingat, aku tahu kamu lebih dari sekadar tukang servis. Aku tahu kamu juga manusia dengan perasaan. Suara itu begitu dalam dan penuh penekanan, seolah memberi pesan yang sulit untuk diabaikan. Adi berhenti sejenak di ambang pintu, merasakan kegelisahan yang semakin dalam. Apakah dia sudah benar-benar keluar dari godaan ini? Atau apakah keputusannya untuk pergi hanya membuatnya semakin terjebak dalam dilema batin yang lebih besar? Terima kasih telah menyimak cerita ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.